Kita mulai ya Bapak Ibu. Jadi ini saya peer teaching-nya seperti tatap muka di kelas gitu. Jadi, Bapak Ibu sebagai anak-anak yang ada di kelas. Ya, baik. Anak-anak semuanya, selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Iya. Pagi, Bagaimana Bu. kabar hari ini? Sehat, sehat? Baik, Bu. Iya, Pilek, Bu. sehat semua ya. Aduh, iya tuh kelihatan Tika sedang pilek ya. Iya, Ibu. Anak-anak yang lain, anak-anak yang lain kita harus tetap jaga kesehatan biar kita selalu sehat supaya saat ini kan sedang bahaya ya anak-anak. Banyak sekali sedang ada pandemi COVID-19 ini. Nah, anak-anak harus tetap menjaga untuk selalu memakai masker. Apalagi ya? Selain itu Cuci harus tangan. rajin mencuci tangan. Lalu anak-anak juga harus menjaga jarak. Iya. Iya, pintar semuanya. Semuanya dilakukan tidak itu kalau di rumah? Dilakukan, Bu. Iya, harus dilakukan ya. Nah, apalagi kayak Tika nih. Tika harus apalagi sedang flu ya, harus selalu pakai masker, tidak boleh dilepas. Lalu terlebih sering cuci tangan begitu. Nah, teman-teman yang lain juga bisa menjaga jarak gitu supaya kita tidak selalu sehat ya, anak-anak ya. Iya, Bu. Oke. Nah, ya, anak-anak, Bu Guru absen dulu ya. Iya, Bu. Bu Guru absen, nanti jawabnya anak-anak ketika Bu Guru panggil namanya, jawabnya semangat Bu, gitu ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Ya, oke. Bu Guru mulai dari yang pertama. Zeki. Semangat, Bu. Siap. Lalu ada Maimunah. Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Lalu Idrus. Siap, Bu. Semangat. Iya, semangat Idrus. Iya. Lalu Lisa. Semangat, Bu. Oke. Tika. Semangat, Bu. Oke. Selanjutnya ada siapa lagi yang belum Bu Guru panggil ya? Mai. Semangat, Bu. Oke. Selanjutnya yang belum Bu Guru panggil ada siapa ya Bu Guru? Lupa. Ada yang belum Bu Guru panggil siapa? Jumaina belum, Bu. Indri, Bu. Oh, iya. Indri. Indri belum, Bu. Oh iya. Indri, bagaimana Indri? Baru masuk. Halo Indri. Oh, belum masuk Indrinya ya. Oke, kita tunggu ya. Lalu Jumaina. Semangat suaranya. Jumaina. Oh, oke, semangat ya Jumaina ya. Oke, baiklah. Semua sudah semangat ya hari ini. Baik anak-anak, kita sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar Rema 1, hidup rukun, tapi subtemanya yang ketiga, hidup rukun di sekolah untuk pembelajaran yang ke-6. Nah, anak-anak masih ingat tidak kemarin kita belajar tentang apa saja? Siapa yang masih ingat tentang sila ketiga Pancasila? Bunyinya apa? Siapa yang bisa? Bunyi Saya, sila Bu. ketiga Pancasila. Oke, Zeki. Saya, Bu. Apa? Saya, Bu. Oh iya. Oh, hafal semua ya. Coba sekarang Zeki dibacakan. Gimana sih sila ketiga Pancasila bunyinya? Persatuan Indonesia, Bu. Oke, pinter. Tepuk tangan untuk Zeki. Masih ingat ya? Hebat. Nah, terus kalau Persatuan Indonesia, kita bisa melakukan sila ketiga Pancasila, caranya bagaimana ya? Supaya kita hidupnya bersatu, hidupnya selalu rukun. Anak-anak pernah melakukan apa saja yang kemarin kalian pelajari itu? Coba salah satu. Indri belum masuk. Siapa tadi ya? Maya atau Lisa? Iya, Bu.
Iya, apa sih perbuatan apa sih yang mencerminkan persatuan Indonesia atau perbuatan yang membuat kita rukun? Contohnya apa, Lisa, kemarin? Apa ya? Saya, Bu. Lupa, Bu. Iya, Indri ya. Apa Indri? Ikut bergotong royong, Bu. Oh iya, bergotong royong di rumah kalau kerja bakti gitu ya, membersihkan lingkungan rumah atau membersihkan apa? Selokan-selokan gitu ya. Oke, Iya, pinter. Bu. Ada lagi yang mau menjawab apa? Iya, pinter. Ada lagi? Siapa lagi? Kalian sering bermain bersama adik tidak? Adik nakal, Bu. Oh, nggak boleh ya, nggak boleh nakal sama adik. Nah, itu salah satu contoh yang tidak mencerminkan sila ketiga Pancasila karena tidak rukun dengan adik. Jadi kita harus bermain bersama dengan adik, belajar bersama. Nah, itu contoh sikap sila ketiga Pancasila ya, Indri ya. Iya, Bu. Oke. Nah, selanjutnya kemarin juga belajar kalimat perintah. Ada yang ingat contoh kalimat perintah apa aja? Satu saja Bu Guru pingin dengar. Contoh kalimat perintah apa ya? Siapa yang bisa? Ayo. Siapa ini? Ada yang tadi pagi mendengarkan perintah orang tua? Misalnya, Jumainah, makan dulu sarapannya. Nah, tadi begitu gitu tidak orang tuanya suruh makan nggak, merintahkan untuk makan atau Ada, Bu. bereskan tempat tidurnya. Iya, Bu. Oh iya, Iya, Bu. Bereskan tempat tidur, Bereskan tempat mandi. iya. Makan dulu Jangan sebelum lupa iya. gosok gigi. Iya. Wah, pintar semua, benar semua ya. Nah, nanti untuk yang hari ini, anak-anak, kita akan belajar tentang yang pertama ya, contoh sikap sila Pancasila yang keempat, lalu contoh sikap-sikap pengamalan sila Pancasila yang kelima. Juga nanti anak-anak akan semakin memahami tentang kalimat perintah lagi. Tetapi yang hari ini kita akan melihat kalimat perintah yang ada di buku, yang ada di teks lagu. Nah, lalu juga ada matematika tentang pengurangan suatu bilangan. Nah, kemarin anak-anak sudah belajar tentang penjumlahan dan juga pengurangan. Nah, hari ini kita anak-anak akan lebih memahaminya lagi. Oke, siap anak-anak? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Ya. Oke, nah supaya semangat kita nyanyi lagu Garuda Pancasila dulu ya. Anak-anak, yuk kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan dengan ya. Garuda Pancasila, Aku Patriot setia berkorban untuk Pancasila tiba di bangsa. Ayo maju, ayo maju, Ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju, maju, maju. Oke, musiknya terdengar nggak anak-anak? Dengar, Bu. terdengar, Bu. Oke, baik. Nah, terima kasih ya sudah semangat kalian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, untuk menyanyikan lagu kebangsaan, anak-anak harus bersikap yang disiplin, berdiri tegak gitu untuk menghormati. Nah, selanjutnya anak-anak tadi kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila.
Nah, itu adalah lambang negara kita, yaitu lambang negara Indonesia. Nah, seperti ini lambang negara kita, burung Garuda. Anak-anak perhatikan ya, tampak gagah, perkasa gitu ya, dan berani, siap siaga. Nah, itulah Indonesia. Kita harus menjadi anak yang berani, yang hebat, yang gagah perkasa. Nah, kalau anak-anak perhatikan pada burung Garuda ini, di dadanya ada perisai yang menggambarkan 5 sila Pancasila. Simbolnya sila Pancasila. Nah, siapa yang tahu bintang itu simbol sila keberapa ya? Sila pertama, Bu. Pinter. Selanjutnya sila kedua simbolnya apa? Siapa yang paham? Rantai, Bu. Rantai emas ya? Oke, pinter. Selanjutnya, yang kalau pohon beringin, sila keberapa? 3, Bu. Beringin? Siapa? Pinter. Lalu 3. yang padi, iya, pinter, Irus, hebat. Sekarang yang sila keempat dilambangkan dengan apa ya? Siapa lagi yang tahu? Siapa yang tahu? Kepala banteng, Bu. Sila keempat, pinter, kepala banteng. Nah, berarti untuk sila yang kelima adalah dilambangkan dengan Padi dan kapas, gambar Bu. padi dan oke, pinter semua anak-anak ibu. Wah, hebat sekali. Kita lanjutkan lagi ya sekarang ya. Nah, yuk sekarang kita ingat-ingat lagi urutan tentang apa sila-sila Pancasila. Kita baca bersama-sama ya. Guru hitung dari 1, 2, 3. Kita baca lagi Pancasila. Satu, Pancasila. ketuhanan yang Satu, ketuhanan yang Satu. Maha Esa. Yang Maha Tuhan yang Maha Esa. Dua. Dua, Dua. kemanusiaan yang Adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Empat, Empat, rakyat Kegiatan yang yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, Lima, Lima. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia. Oke, wah hebat semuanya. Nah, anak-anak kita harus selalu ingat ya, semua bunyi sila Pancasila. Sila 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, seperti yang Bu Guru tadi katakan, hari ini kita mau mengetahui sila-sila, sikap-sikap yang sesuai dengan sila keempat dan kelima. Coba kita anak-anak kita renungkan sih sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, berarti apa ya sikap yang bisa kita lakukan yang mencerminkan sila keempat ini? Iya, seperti permusyawaratan yang dipimpin dengan bijaksana. Dalam permusyawaratan itu berarti dalam sebuah musyawarah, dalam sebuah rapat, dalam sebuah diskusi yang kita lakukan, tapi dengan bijaksana, tidak dengan memaksakan kehendak, tidak boleh. Lalu marah-marah saat tidak diterima pendapatnya, nah itu tidak boleh. Nah, jadi salah satu sikapnya adalah ketika kita melaksanakan musyawarah atau kita melaksanakan diskusi, rapat, tapi kita tidak marah, kita bijaksana mengikutinya, tidak ada kemarahan, tidak ada benci atau tidak suka karena pendapat kita ditolak. Nah, artinya itu kita sudah melaksanakan sila keempat. Sekarang kita hayati sila kelima. Anak-anak perhatikan ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Keadilan sosial itu apa ya? Bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti sikap adil kepada semua orang yang ada di Indonesia. Di Indonesia ada banyak suku, budaya, agama, gitu kan ya. Nah, jadi kita harus adil. Kalau adil berarti apa? Tidak pilih-pilih. Kita apa namanya? Bisa saling bekerja sama. Nah, itu namanya adil gitu. Atau yang dikatakan adil artinya semua orang mendapatkan apa? Bisa mendapatkan tugas, mendapatkan bantuan, misalnya ada orang yang memberikan kita, mendapatkan apa ya, semua yang kita dapatkan itu artinya semua orang mendapatkan dengan adil. Nah, coba sekarang anak-anak nih sekarang ya, setelah anak-anak sedikit mengerti tentang sila keempat dan sila kelima, penerapannya atau pengamalannya, sikap-sikap kita yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, sekarang anak-anak tugasnya adalah memperhatikan gambar ini dulu. Nah, ini tadi yang Bu Guru katakan. Siapa yang tahu? Coba anak-anak mereka sedang ngapain ya? Coba ada yang jawab deh, satu orang. Mereka sedang ngapain ya? Nyanyi, Bu. Bernyanyi? Iya, Bu. Bukan bernyanyi. Ada lagi yang tahu. Berdiskusi, Bu. Berdiskusi, betul. Mereka sedang berdiskusi, sedang bermusyawarah. Nah, kalau anak-anak perhatikan di situ anak-anak sedang bermusyawarah apa ya? Kok ada tulisan Bagimu Negeri, Garuda Pancasila, Hari Merdeka. Nah, ternyata yang dilakukan mereka adalah, coba perhatikan anak-anak. Jadi, kelasnya Udin ini sedang giliran mendapat tugas upacara. Nah, siswa yang tidak mendapatkan tugas, tidak menjadi petugas, akan menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, lalu para siswa kemudian bermusyawarah untuk menentukan lagu dan petugas upacara. Nah, coba perhatikan anak-anak, hal ini sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Lalu, pembagian tugas ini dilakukan secara adil. Hal ini sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, tadi sudah Bu Guru katakan. Seperti bermusyawarah untuk menentukan sesuatu yang sedang diputuskan. Nah, itu contohnya sila kelima. Lalu dilakukan secara adil, maka sesuai dengan sila kelima. Tadi sila keempat ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini yang tadi Bu Guru katakan anak-anak untuk mengerjakan tugas dari Bu Guru untuk semakin memahami pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Nah, sekarang Bu Guru bagikan lembar kerjanya ya anak-anak ya. Oke, Bu Guru bagikan. Bentar, Bu Guru ambil dulu lembar kerjanya anak-anak. Ya, Bu Guru bagikan dulu ya. Untuk lembar kerja yang harus anak-anak kerjakan. Ya, Bu Guru akan tunjukkan lagi. Iya. Sudah? Anak? Sudah terlihat yang Bu Guru bagikan? Belum ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum.
Bu Guru baca. Iya. Sudah kelihatan? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, belum ya. Bentar, yang ini, oh, yang PowerPoint belum di stop. Oke. Nah, sudah. Bu Guru bagikan lagi ya. Sudah? Kelihatan belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ya? Belum. Ya. Oke, tunggu ya. Bu Guru ulangi lagi. Hentikan dulu. Baik, Bu. Ya, Bu Guru ulangi lagi. Iya. Sudah, Sedang Bu. proses ya. Sudah ya. Baik. Anak-anak. Sudah. Nah, tugasnya anak-anak semua sudah mendapatkan ya. Untuk LKPD yang pertama, Sudah, Bu. PPKN. Anak-anak harus isi dulu nama dan kelasnya. Lalu judulnya adalah anak-anak ya menentukan contoh pengalaman sila keempat dan kelima Pancasila dari sebuah gambar. Nah, tugasnya anak-anak yang pertama, perhatikan gambar dan bacalah teks bacaan tentang kegiatan kelas Udin. Ini sudah tadi ya. Ya, terus tuliskan contoh sikap pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila di bawah gambar. Nah, anak-anak dari teks ini yang sudah kita baca tadi, anak-anak, dari pemahaman kalian tentang pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Nah, anak-anak yang pertama dulu, sebutkan bunyi dari sila keempat dan kelima Pancasila. Ini yang jawabannya jangan dilihat ya. Ini kalian sebenarnya belum mengisi gitu. Lalu kalian sebutkan bunyi sila keempat dan kelima ya nanti ya. Lalu anak-anak menuliskan sikap contoh pengalaman sila keempat dan kelima Pancasila. Yang pertama dari gambar ini kira-kira itu sesuai dengan sila keberapa? Ditulis di atas, di bawahnya ini sila keberapa, lalu apa yang sedang mereka lakukan, itulah yang mencerminkan dari sila itu. Nah, untuk gambar yang kedua ini, apa yang sedang mereka lakukan? Nah, menurut anak-anak itu sesuai sila keberapa ya? Lalu di bawahnya anak-anak tulis apa yang sedang mereka lakukan. Lalu dengan yang ketiga sama yang harus anak-anak lakukan. Tuliskan itu sila keberapa, pengamalan sila keberapa, lalu apa sih yang mereka lakukan di situ. Oke, sudah jelas ya tugasnya anak-anak? Jelas, Bu. Baik, kalau sudah jelas, Bu Guru beri waktu 30 menit di dalam kelompok kalian ini untuk diisi, dibicarakan bersama-sama dengan teman-teman kalian. Nah, lalu nanti ada
Setiap kelompok wakilnya yang membacakan hasilnya. Gitu ya, anak-anak. Sudah siap? Kalau sudah, Siap, silakan Bu. dikerjakan. Oke, sekarang dikerjakan ya. Baik. Baik, Bu. Ya. Oke, anak-anak, waktunya sudah habis. Sudah selesai semua ya? Sudah diisi, waktunya sudah 30 menit. Sudah diisi semua? Sudah, Bu. Iya, pinter. Kalau sudah diisi semua, Bu Guru pingin wakil kelompoknya yang tadi Bu Guru tunjuk untuk membaca kelompok tadi. Ayo, siapa yang mau Bu Guru menyampaikan? Terus putus ya? Sudah, Ibu? Sudah. Iya. Ayo, siapa ini yang mau membacakan hasilnya? Dari kelompok siapa ya? Saya, Bu. Kelompok Mei ya? Ya. Ya, Bu. Iya, oke Mei, boleh dibacakan yang pertama saja deh. Coba dari Bentar ya, Bu. iya Mei, Bu Guru tunggu. Ya, Ya. sebutkan bunyinya. Ya, Bunyi sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. terus 2. Bunyi sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. oke, terima kasih Mei, pinter. Betul ya, kelompoknya mengerjakan dengan baik. Nah, sekarang dibantu anggota kelompoknya untuk gambar yang pertama ini menunjukkan sila keberapa ya? Silakan. Siapa ya yang mau? Indri, coba Indri, dibantu temennya. Sila kelima, berarti gambar sila ketiga, Bu, Persatuan Indonesia. Persatuan itu yang kemarin, Dri, yang kita belajar yang kemarin waktu kita belajar tentang sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia. Bisa. Jadi mereka bekerja bersama-sama dengan rukun membersihkan lingkungan sekolah. Bisa juga ini menunjukkan sila ketiga. Wah, pinter Mei ini. Mei lagi Indri ya. Nah, tapi sekarang kalau kita mau belajar tentang sila keempat dan kelima, ini sesuai sila keberapa, Indri? Sesuai sila kelima, Bu, keadilan sosial Yang bagi lain seluruh rakyat bisa Indonesia. Ya, sekali lagi, Indri. Sila kelima, Bu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pinter, betul sekali ya teman-teman yang lain. Jadi ini menunjukkan sila kelima Pancasila. Coba anak-anak perhatikan. Semua anak yang ada di gambar itu melakukan tugasnya. Tidak ada yang diam saja atau duduk. Jadi semua melakukan tugasnya dengan adil. Semua mendapatkan tugasnya dengan adil. Nah, itu sesuai dengan sila ke-5 Pancasila keadilan sosial. Baik, selanjutnya siapa yang mau bantu kelompoknya Mei tadi? Tadi sudah Indri yang bantu. Satu lagi, siapa ya yang mau membacakan hasil pekerjaan kalian untuk gambar yang kedua? Siapa ya? Idrus? Bisa bantu temennya Idrus? Bu, siap Bu. Iya. Sila Pengalaman keberapa itu sila, Idrus? Bu. Sila keempat Bu. Oke, pinter. Mereka sedang ngapain ya? Sedang diskusi Bu. Iya, mereka sedang berdiskusi atau bermusyawarah menentukan jadwal piket. Nah, itu di gambarnya itu. Oke, wah,
Pinter semua ini, hasil diskusinya benar semua. Hebat kalian. Nah, sekarang satu lagi. Siapa ya yang mau bantu lagi mewakili teman-temannya yang belum? Lisa, bisa bantu? Ya, Bu. Bisa? Iya, Iya, Bu. gambarnya itu sila keberapa ya? Sila keempat, Bu. Sila Iya, mereka sedang ngapain? Berdiskusi. Betul, mereka juga sedang berdiskusi. Berdiskusi apa saja? Tentang pelajaran, tentang tujuan wisata, tentang pemilihan ketua kelas. Nah, itu mereka sedang berdiskusi, berarti pengamalan sila keempat Pancasila. Wah, hebat sekali nih anak-anak semua. Lalu, anak-anak semua, sekarang dari contoh pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Nah, anak-anak coba menyebutkan pengalaman yang pernah anak-anak lakukan. Kira-kira kalian pernah melakukan yang mana ya? Coba boleh disebutkan satu saja. Tika, boleh disebutkan coba Tika. Pengalamannya pernah melakukan sikap yang mana? Sila keempat ya, Bu. Iya, betul. Apa yang dilakukan Tika waktu itu? Milih ketua kelas, Bu. Oh, Diskusi iya kelompok betul. juga, Terus, Bu. oh iya betul. Kerjakan tugas kelompok, Bu, sama teman-teman. Oh ya, pinter. Ada lagi? Ya, betul ya. Tuh, yang seperti yang dikatakan teman kalian, Tika itu benar. Jadi, Tika pernah melakukan diskusi untuk memilih ketua kelas, lalu juga saat belajar kelompok. Nah, itu ya. Nah, yang lainnya juga pasti pernah melakukan juga sama seperti Tika ketika di kelas. Nah, itu ya anak-anak. Untuk sikap pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Sudah paham semua ya? Baik, kalau sudah paham semua, nah anak-anak, satu lagi ya anak-anak ya, biar waktunya tidak terlalu lama. Satu lagi ya anak-anak ya, kita akan belajar tadi yang sudah Bu Guru katakan, ada sila keempat dan kelima, lalu kita juga akan belajar tentang kalimat perintah. Bu Guru tunjukkan dulu ya anak-anak yang kalimat perintahnya lagi. Oke. Sudah nampak anak-anak? Sudah, Bu. Iya. Nah, anak-anak, kita akan belajar lagi supaya waktunya cukup ya anak-anak. Nah, ini adalah teks lagu, sama seperti di buku kalian, buku tema kalian. Lagu apa ini? Sebelum kita makan. Yuk anak-anak, kita nyanyi dahulu ya lagu Sebelum Kita Makan. Kita makan. Yuk kita ikut bernyanyi. Dulu menjaga kebersihan untuk kesehatan. Banyak makan, jangan bersuara, makan jangan bersuara, jangan ada. Ayo makan bersama. Ya, sekali lagi ya, anak-anak.
Dinyanyikan dengan semangat supaya kita semangat. Makan dik, cuci tangan dulu, menjaga kebersihan dik, untuk kesehatan. banyak banyak makan Makan jangan ada sisa. makan jangan bersuara. banyak Banyak makan jangan ada sisa. Ayo Ayo makan makan bersama. bersama. Oke, wah pintar semua. Nah, itu lagu sebelum kita makan. Anak-anak, kenapa kita nyanyi lagu ini? Nah, di dalam teks lagu ini ada perintah yang disampaikan dari lagu ini. Coba anak-anak temukan satu perintah apa sih yang disampaikan dari lagu ini? cuci tangan, Bu. Cuci tangan, Bu. Pinter, Jaga Tika, kebersihan. tukang cuci tangan. Menjaga kebersihan, betul. Banyak-banyak Apalagi? makan. Pinter, Makan jangan bersuara. pinter. Iya, itu ya. Nah, sekarang kalau supaya itu kan belum seperti kalimat perintah ya. Hanya memberitahukan untuk cuci tangan, untuk banyak makan, menjaga kebersihan, makan jangan bersuara. Nah, kita akan ubah untuk biar sesuai dengan kalimat perintah seperti apa. Nah, yang pertama tadi misalnya cuci tangan. Maka kalau kita buat dalam kalimat perintah, jadinya seperti ini. Cucilah tangan sebelum makan. Itu ya. Nah, yang kedua, makanlah yang banyak. Nah, kenapa harus seperti ini? Karena ada aturan dalam kalimat perintah. Yang pertama, yang salah satunya harus ada tanda seru. Itu kunci kalimat perintah. Setiap akhir kalimat harus diberi tanda seru. Lalu kata awalnya ada akhiran lah, cucilah, makanlah. Nah, itu salah satu ciri dari kalimat perintah. Maka di sini disimpulkan bahwa anak-anak perhatikan, kalimat perintah digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Nah, ciri-ciri kalimat perintah itu yang pertama, menggunakan akhiran lah atau kan. Lalu akhir kalimat menggunakan tanda seru. Nah, itu anak-anak untuk apa ya? Yang harus kalian ingat ketika membuat kalimat perintah, di akhir selalu ada tanda seru, lalu awalnya ada akhiran lah atau ada akhiran kan. Oke. Nah, itu anak-anak. Nah, sekarang tugasnya anak-anak adalah mengerjakan lembar kerja untuk anak-anak. Biar Bu Guru tahu seberapa kalian memahami sih dengan kalimat perintah itu dan apakah anak-anak ingat kalau setiap membuat kalimat perintah selalu beri tanda seru. Oke, Bu Guru bagikan lembar kerjanya ya. Ya, Bu Guru bagikan lembar kerjanya untuk yang kalimat perintah. Nah, anak-anak sudah Bu Guru bagikan ya. Nah, sama seperti tadi dalam kelompok kalian, waktunya 30 menit juga deh, pasti selesai. Nah, Bu Guru bagikan, nanti yang sudah selesai, coba ditunjukkan jawabannya. Dari kelompok itu mewakili. Itu ya, anak-anak. Baik. Sudah mendapat semua, anak-anak? Sudah ya?
Sudah, Bu. Iya, sekarang kelompok siapa ya yang akan mewakili untuk membacakan hasilnya? Bu Guru tunjukkan dulu hasil kalian ini. Ayo angkat tangan. Sudah kelihatan yang Bu Guru tunjukkan, anak-anak? Menunggu ya? Sudah, Sedang Bu. menunggu. Sudah, Bu. Oh, ya baik. Coba angkat tangan kelompok siapa yang mau membacakan hasil pekerjaannya? Tika, Bu. Tika, oke, kelompoknya Tika. Boleh dibacakan hasilnya. Jadi, Iya. kalian tugasnya tadi membuat kalimat perintah seperti yang ada dalam gambar ini. Nah, gambarnya itu gambar ruangan kelas, lalu di meja ada sampah, papan tulisnya itu kotor. Nah, kalau membuat kalimat perintah sesuai gambar, Tika gimana kelompoknya menjawabnya? Yuk dibacakan. Bersihkanlah sampah-sampah di atas meja itu. Oke, pintar. Ada lagi? Bersihkanlah papan tulis Kalau dari itu. Iya, oke, betul sekali dari kelompok Tika. Tepuk tangan untuk kelompok Tika. Baik, ada yang beda jawabannya atau sama semua? Sudah sama kelompok yang lain? Sama? Oke. Ada yang beda tidak? Sama, Bu. Sama ya. Oke, sekarang dilanjutkan lagi. Tika, hasilnya untuk yang gambar kedua. Sapulah kalimat lantai perintahnya? kelas ini supaya bersih. Oke, betul. Karena kelasnya kotor ya, banyak kertas berserakan di lantai itu ya. Maka perintahnya, sapulah lantai kelas ini supaya bersih. Oke. Ada yang lain? Sudah sama semua jawabannya? Sama ya? Oke, pinter semuanya. Oke. Iya. Nah, sekarang untuk tugas yang terakhir kalian. Kalau gambarnya seperti itu, ada Edo ya, Edo terlambat tuh masuk ke kelasnya. Lalu Bu Guru ngapain ya? Coba kelompoknya Tika tadi gimana kalimatnya? Masuklah Edo, lain kali jangan terlambat lagi. Oke, betul, pintar sekali. Anak-anak yang lain, kelompok yang lain ada yang beda? Sama ya? Sama? Sama, Bu. Masuklah Edo, Oh, baik, pintar. Oh, pinter, Indri. Masuklah Edo, besok tidak boleh terlambat. Iya, anak-anak juga begitu ya. Kalau sekolah tidak boleh terlambat, supaya tidak tertinggal pelajarannya. Nah, anak-anak, tugasnya, lembar kerjanya dikumpulkan ke Bu Guru. Nah, semuanya nanti Bu Guru akan nilai sebagai hasil nilai keterampilan kalian. Tapi juga nanti setelah pembelajaran ini selesai, besok ya anak-anak akan evaluasi. Ini Bu Guru ambil sebagai nilai keterampilan. Nah, baik anak-anak, ada yang ingin ditanyakan untuk pembelajaran kita hari ini? Apa, Indri? Edonya dihukum nggak, Bu? Terlambat. Edo mau, kalau kalian maunya Edo dihukum nggak ya kalau terlambat? Kasihan ya kalau dihukum. Iya, Bu Guru akan hukum Edo untuk mencatat tadi pelajaran yang pertama belum diikuti sama Edo. Jadi nanti Edo pulangnya sedikit terlambat sih. Gitu ya hukumannya ya. Setuju tidak, anak-anak? Iya, Bu, setuju. Iya, Setuju, oke, Bu. baiklah. Iya.
Oke, baiklah anak-anak. Kita akan akhiri untuk pelajaran kita hari ini. Sebelumnya, anak-anak, siapa yang ingat sih seharian ini kita belajar apa saja? Coba kita akan ambil kesimpulannya hari ini tentang sila keempat. Berarti tentang apa ya, anak-anak? Sikap tentang sila keempat ngapain kita? Apa yang bisa kita lakukan? Berdiskusi, Bu. Betul, Musyawarah, berdiskusi, bermusyawarah, betul. Lalu itu sila kelima, kita ngapain yang bisa kita lakukan sesuai sila kelima? Harus adil, Bu. Iya, kita harus Adil, adil. Bu. Iya, harus adil setiap kita melaksanakan tugas, melaksanakan kewajiban kita. Pinter. Nah, terus sila. Lalu tadi, oh iya belum. Lalu tentang kalimat perintah, apa yang kalian ingat tentang kalimat perintah? Kalimat yang diakhiri dengan tanda perintah, Bu. Oh, pinter. Tanda perintah Pakai itu tanda seru, Bu. lambangnya. Pinter, baik anak-anak. Kalimat yang diakhiri dengan telah. Ya, dalam kalimat perintah disertai dengan kata awalnya akhirannya lah gitu ya. Oke, baik pinter semua anak-anak hari ini. Kalau begitu kita akan tutup pembelajaran kita hari ini anak-anak. Terima kasih ya anak-anak sudah belajar dengan baik bersama Bu Guru hari ini. Semuanya kalian semangat, wah hebat. Nah, kalau begitu anak-anak kita akan tutup, tapi kita harus tutup dengan berdoa terlebih dahulu supaya ketika kita pulang nanti kita dalam keadaan selamat, dalam keadaan yang baik. Baik, siapa yang mau memimpin doa ya? Jumainah ya, kita pimpin doa ya. Ya, Bu. Oke. Mana Jumainah, kita pimpin doa. Oh, ketua kelasnya deh, ketua kelasnya pimpin doa ya. Sinyalnya ya, sinyal saya atau sinyal Bapak Ibu ini ya? Tika aja, Bu, pimpin doanya, Bu. Oh, baik Tika, yuk kita pimpin doa ya, Tika ya. Siap, Rak. Berdoa. Mulai. Selesai. Ucapkan Oke, salam. terima kasih. Selamat siang, Ibu. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih. Tetap semangat ya. Jangan lupa hati-hati kalian pulang di jalan. Sampai jumpa. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, hati-hati.